Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nina Zahara Silviani, SHMH. Saya merupakan dosen pada mata kuliah Hukum Internasional di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan memperkenalkan berbagai aspek dan capaian dari mata kuliah Hukum Internasional yang berbobot 3 SKS di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa awalnya akan mempelajari pengertian dan penerapan hukum internasional publik secara umum. Mata kuliah ini membahas prinsip, sumber, dan subjek hukum internasional serta penerapannya dalam hubungan antar negara. Mahasiswa akan menganalisis perkembangan hukum internasional mengenai studi kasus terkait perjanjian internasional, yurisdiksi negara, penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab negara melalui forum-forum internasional yang melibatkan permasalahan hukum internasional publik. Dengan menggunakan metode case-based learning, mahasiswa dituntut untuk mengkaji kasus real maupun contoh kasus untuk memahami dinamika implementasi hukum internasional serta memberikan solusi hukum yang inovatif dan kritis. Mata kuliah ini juga membangun keterampilan argumentasi hukum dalam forum global, menyiapkan mahasiswa untuk memahami tantangan hukum internasional di era digital dan globalisasi, terutama dalam masalah hukum internasional publik sebagai contoh dalam permasalahan perjanjian internasional, hak asasi manusia, humaniter, batas wilayah, dan hubungan hukum antar negara lainnya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar berupa pemahaman yang mendalam mengenai konsep, prinsip, dan pengaturan hukum internasional. Pengalaman belajar mahasiswa akan mencangkup 3 elemen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada proses delivery, proses pembelajaran disampaikan melalui kuliah tatap muka, ditunjang dengan video pembelajaran, serta akses terbuka terhadap bahan ajar dan publikasi riset secara daring. Mahasiswa diharapkan memanfaatkan berbagai media ini sebagai sumber belajar yang fleksibel dan komprehensif, terutama untuk isu-isu di lingkup internasional. Kemudian pada proses yang kedua yaitu interaction, interaksi antara dosen dan mahasiswa menjadi bagian penting dari proses belajar, diskusi kelas, sesi tanya jawab, kuis, maupun berbagai forum online. Dan ini semua akan menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan mempertajam pemahaman materi yang lebih mendalam. Dan pada proses yang ketiga yaitu assessment, penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi, mulai dari tugas kuliah, tugas individu, kelompok, UTS, UAS, hingga presentasi berbasis studi kasus. Seluruh proses assessment didasarkan pada prinsip evaluasi yang adil, objektif, dan menyeluruh. Assessment dijalankan dengan memperhatikan keberlanjutan, keadilan, transparansi, relevansi, dan dengan capaian pembelajaran. Konsistensi antar instrumen, pemberian umpan balik yang membangun, serta akuntabilitas dosen dan mahasiswa dalam proses penilaian. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan ini diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan yang telah dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu pengetahuan hukum, penalaran hukum, dan komunikasi efektif, yang mana capaian mata kuliah diturunkan sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, sumber, dan subjek hukum internasional. Sub CPMK yang kedua yaitu mahasiswa dapat menganalisis kasus-kasus hukum internasional berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Internasional dan Tribunal Internasional lainnya. Dan sub CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mempresentasikan pendapat hukum dalam forum akademik dan profesional mengenai isu hukum internasional. Demikian penjelasan singkat saya terkait mata kuliah Hukum Internasional. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran dari mata kuliah Hukum Internasional dengan tajuk Sources of International Law atau sumber-sumber hukum internasional. Baiklah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Miss. Ya, udah pada makan? Belum. Udah? Ya, ada
yang belum juga? Kenapa tidak bawa cemilan? Ya nggak boleh ya, jangan makan di kelas ya. Oke, jadi saya kembali hari ini ya untuk memberikan materi kepada teman-teman terkait hukum internasional publik ya. Nah, hari ini kita udah pertemuan ketiga, jadi saya mungkin mau review dulu materi kita yang minggu lalu tentang konsep-konsep dalam hukum internasional. Ya, teman-teman masih ingat nggak? Masih, Miss. Ada catat? Ada. Bener ya? Yes. Nanti yang ditanyain ada 3 pertanyaan dulu ya. Mau raise hands atau mau saya tunjuk? Tunjuk aja, Miss. Boleh. Benar. Tapi kalau mau raise hands dulu, merasa saya kan harus kasih kesempatan dong pada teman-teman ya. Nanti nggak apa-apa raise hands saya juga boleh ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau review pertanyaan pertama. Kira-kira apa pengertian dari hukum internasional publik? Oke, silahkan. Apa pengertian hukum internasional publik? Oke, ini setahu saya hukum internasional itu aturan atau kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh negara-negara di dunia untuk mengatur hubungan antar negara tersebut. Nah, jadi kalau ada 2 atau lebih negara yang mempunyai masalah atau mempunyai urusan, dan mereka itu biasa menyelesaikan masalahnya menggunakan hukum internasional yang ditaati oleh kedua negara tersebut. Oke, bagus ya. Hukum yang mengatur hubungan antar negara. Ya, good, Farhan. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Apa kira-kira contoh-contoh bidang hukum yang diatur dalam hukum internasional publik? Mungkin bisa sebut 1 atau 2 dulu nih. Siapa? Oke, silakan. Hukum perang dan konflik bersenjata tuh. Oke, hukum perang dan konflik bersenjata. Hukum laut ya, Miss. Hukum laut, betul. Aturan batas laut antar negara dan lain-lain. Oke, terima kasih Patrick. Kemudian ada yang lain? Oke, silakan. Hukum lingkungan internasional atau hukum hak asasi manusia atau HAM. Oke, bagus. Nah, siapa lagi? Coba. Iya, silakan. Hukum tentang pengungsi. Oke, hukum tentang pengungsi, betul, juga termasuk dalam lingkup hukum internasional publik. Nah, coba pertanyaan ketiga ini, nah ini sempat saya singgung. Apa perbedaan antara hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional? Siapa yang mau menjawab? Yuk, sebelah kiri lagi, sebelah kiri saya mungkin. Siapa? Boleh, silakan. Perbedaan antara hukum internasional publik dengan perdata internasional itu hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu atau badan hukum dari negara yang berbeda. Misalnya orang Indonesia menikah dengan warga negara asing atau perusahaan asing bersengketa kontrak dengan perusahaan di Indonesia. Oke, good. Terima kasih ya. Jadi betul, kalau hukum internasional publik itu mengatur hubungan antara negara dengan negara ya. Kalaupun ada subjek-subjek hukum lain yang terlibat, itu adalah subjek-subjek hukum internasional yang diakui. Sementara kalau hukum perdata internasional itu memang mengatur hubungan antara individu ataupun badan hukum, tapi ada unsur asing. Ya, betul. Jadi kalau belajar hukum internasional publik, pastikan dia memang adalah konvensi-konvensi ataupun peraturan-peraturan internasional yang mengatur hubungan antar negara ya. Nah, kita akan masuk ke topik ketiga, yaitu sources of international law atau bahasa Indonesianya sumber-sumber hukum internasional. Nah, ini kita capaiannya ya. Untuk yang penting kalian bisa memahami sumber-sumber hukum internasional, menyampaikan juga contoh-contohnya, dan juga bisa mengidentifikasi cabang-cabang dari ilmu hukum internasional publik biar nggak ketukar sama hukum perdata internasional. Nah, kita akan melihat yang pertama di sini ada Statute of International Court of Justice ya. Kita memang belum belajar tentang subjek hukum internasional ya, tapi insya Allah minggu depan di pertemuan selanjutnya. Jadi di minggu ini kita akan belajar sumber-sumber hukum internasionalnya dulu. Dan sumber-sumber hukum internasional itu
juga punya dasar hukum ya. Sama seperti ketika kita lihat peraturan-peraturan di Indonesia itu ada undang-undang yang mengaturnya. Sumber hukum dalam hukum internasional juga punya patokan, juga punya panduan yang di-refer kepada Statuta Mahkamah Internasional ya, atau ICJ Statute di pasal 38 ayat 1 ya. Oke, ada yang mau bantu Miss baca ayat pertama? Oke, silakan. Yang ayat pertama, the court whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it shall apply a international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states, b international custom as evidence of a general practice accepted as law, c the general principles of law recognized by civilized nations, and d subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most likely qualified publicists of the various nations as subsidiary means for the determination of rules of law. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita akan melihat ada 4 ya sumber hukum utama dalam hukum internasional publik. Yang pertama itu ada menyebutkan International Conventions ya. Di International Conventions itu artinya perjanjian atau konvensi internasional yang baik pun umum maupun khusus ya, dan bisa menciptakan peraturan-peraturan yang diakui oleh negara-negara ya. Kemudian ada yang kedua itu ada International Custom atau kebiasaan-kebiasaan internasional, betul. Kemudian yang mana kebiasaan internasionalnya itu harus yang dipraktekkan secara umum oleh negara-negara sehingga dia diterima sebagai hukum. Kita akan sampai ke penjelasan sana. Kemudian yang ketiga ada the general principle of international law ya. Di situ juga ada prinsip-prinsip hukum umum. Nah, kalau prinsip hukum umum kalian pasti udah awam sejak semester 1 ataupun 2 ya. Pasti ada sebut misalnya res judicata gitu ya. Lex specialis, derogat legi generali. Pernah dengar? Iya ya. Oke, kemudian yang keempat adalah putusan pengadilan dan juga bahan ajar daripada highly qualified publicist. Nah, ini ada kata-kata highly qualified publicist. Kalau highly qualified publicist itu adalah memang ahli hukum yang udah highly qualified ya, udah terkualifikasi sangat baik gitu. Misalnya memang dia ahli hukum internasional dari Universitas Oxford atau dari Cambridge ya, atau dari kampus-kampus yang mengeluarkan jurnal-jurnal internasional terindeks Scopus ya. Nah, maka dia bisa digolongkan sebagai highly qualified publicist ya. Nah, jadi di level 4 ini ada judicial decisions ya, ada putusan pengadilan internasional dan juga the teachings ya, ajaran ataupun doktrin ya, disebut juga seperti doktrin dari highly qualified publicist ya. Nah, 4 sumber hukum ini memang tidak ada disampaikan bahwa punya urutan jenjang ya, urutan jenjang yang mana yang paling penting, tetapi bisa disimpulkan bahwa yang paling punya kekuatan hukum tetap itu adalah International Convention ya. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Ya. Oke, ini ya tadi ini penjelasan lebih lengkapnya ya. Jadi kalau tadi bentuknya saya ambil dari statuta, saya copy paste. Nah, ini penjelasan yang mungkin bisa lebih diperhatikan. Dan kemudian memang di pasal 38 ayat 2 itu memberikan prinsip ex aequo et bono ya. Sehingga jika memang belum ada hukum yang mengaturnya, maka ya pengadilan atau Mahkamah Internasional bisa merefer ke yang paling mendekati gitu ya. Jadi jangan ada kekosongan gitu ya. Nah, sini kita akan lanjutkan ke sumber hukum internasional yang pertama ya. Sumber hukum internasional yang pertama itu ada International Conventions ya. Conventions itu bukan berarti dia cuma yang convention doang tuh yang boleh jadi sumber hukum, tetapi semua yang berbentuk perjanjian internasional, baik dia bilateral ataupun multilateral dan mengatur hubungan antar negara, maka bisa digolongkan sebagai International Convention.
conventions ya. Nah, is a comprised of obligation states expressly and voluntarily accept between themselves in the treaties. Jadi syaratnya sebuah konvensi itu bisa menjadi hukum bagi negara tersebut adalah negara tersebut sukarela voluntarily mengikatkan diri ya, voluntarily accept ya. Kalau dalam bahasa internasional itu mereka punya istilah consent to be bound ya. Itu untuk mata kuliah lain ya, memang untuk hukum perjanjian internasional, tapi bisa saya sampaikan di sini ada istilah namanya consent to be bound. Konsen ya, biasa kalian pasti dong sering, anak muda tuh sering dengar yang penting konsen, yang penting konsen. Nah, jadi kurang lebih sama, consent to be bound, bersedia untuk mengikatkan diri. Ya, perjanjiannya itu bisa bilateral ataupun multilateral. Ya, namanya pun bisa beragam. Ada yang namanya convention, ada yang namanya agreement, ada yang treaty, protokol, covenant, bahkan ada yang MOU juga. Ya, nah nanti ketika kita belajar tentang perjanjian internasional secara khusus lagi, kita punya dasar hukum internasional yang akan lebih spesifik mengatur itu. Bukan lagi ke statuta ICJ, tapi namanya Vienna Convention on the Law of Treaty ya. Itu tahun 1969. Cuma sayangnya memang Indonesia belum jadi negara peserta dari perjanjian tersebut ya. Nah, ini saya mau tanya-tanya sedikit nih, ya kira-kira selama kalian sekolah nih SD, SMP, SMA, kuliah juga ya sudah masuk setahun lebih kurang lebih, apa perjanjian internasional, nama-nama perjanjian internasional yang mungkin kalian pernah dengar atau pernah belajar gitu dari, ada Erpul nggak ya, masih ada Erpul nggak ya angkatan kalian? Gak ada ya? Tapi udah jarang ya. Nah, kira-kira apa contoh konvensi internasional? Coba satu-satu. Oh, Christian, oke, silakan. Pertama, United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut. Konvensi Hukum Laut. Oke, betul. Yang lain? Oke, silakan. Outer Space Treaty 1967 atau OST. OST ya, Outer Space Treaty, itu khusus mengatur tentang hukum ruang angkasa ya. Oke, yang lain cewek-cewek mana suaranya? Oke, silakan, boleh? Ya, iya. Geneva Convention, Miss. Geneva Convention, yang mana tahu? 1949 tentang apa? Humaniter. Ah, betul, hukum humaniter, betul. Geneva Convention memang kebetulan ada banyak. Nah, hukum laut internasional pun sebelum tahun 1982, pada tahun 1958 itu namanya juga Geneva Convention. Jadi, nah, kenapa namanya seperti Geneva Convention, Vienna Convention, ada yang New York Protocol ya. Kenapa? Karena perjanjian tersebut disahkannya adalah di kota tersebut. Ya, makanya kan ada pasti kota-kota yang disebut tuh kayak Rio ya. Bandung juga ada, Bandung. Coba nanti dicari tahu. Nanti habis ini Asia, iya, konferensi Asia Afrika. Nah, di sana juga ada. Coba kalau nggak salah berkaitan dengan hukum laut, nanti kalian bisa coba dicari ya. Kemudian di kota-kota seperti di Eropa pasti banyak banget ya, Praha, terus di kemudian Vienna ya, Austria, itu banyak banget. Nah, ada contoh lain nggak? Contoh konvensi lain? Ayo, saya mau dengar. Baru 3 loh. Yang keempat apa kira-kira? Iya, silakan. Ada ICCPR. ICCPR. International Covenant on Civil and Political Rights. Ya. 1996. Ya, itu berkaitan dengan hak-hak sipil dan juga hak politik. Nah, ada lagi nggak yang lain? Oke, silakan. UNHCR. Apa itu? Refugees atau pengungsi itu yang dilakukan di Jenewa. Oke. Refugee Convention tahun 1951. Oke, tepat sekali ya. Jadi senang sekali rasanya teman-teman udah mulai awam sama konvensi internasional ya, karena nanti kalau kita belajar hukum internasional publik, nanti ada topik-topik tertentu yang akan mengarah kepada konvensi-konvensi tersebut ya. Itu yang disebut dengan perjanjian internasional.
Nah, kita masuk ke sumber hukum yang kedua. Sumber hukum yang kedua ini adalah customary international law, ya. Nah, tapi bukan disebut dengan hukum adat internasional, bukan. Tapi disebut dengan kebiasaan-kebiasaan internasional. Nah, kebiasaan internasional itu adalah kebiasaan yang consistent practice, ya. Ada istilah consistent practice. Jadi memang dilakukan oleh negara-negara secara rutin dan cukup panjang, ya, sehingga bisa jadi bukti dan ini bisa dibuatkan menjadi hukum internasional, ya. Awalnya dia bentuknya kebiasaan. Contohnya mungkin seperti kalau perang. Contoh saat perang itu, kalau kita sudah mengibarkan bendera putih, tandanya kita menyerah. Ya, kalau kita udah menyerah, maka tidak boleh lagi diserang. Nah, itu adalah kebiasaan internasional. Itu berlangsung sejak zamannya perang salib, ya, perang-perang kuno, perang zaman masih ada Four Horsemen, mungkin ya sudah ada tentang pernyataan bendera putih tersebut. Ya, sehingga dia nggak ada international convention zaman Nabi, kan ya? Nggak ada, belum ada international convention, ada perjanjian antar bangsa. Nah, tetapi karena masalah tersebut sudah jadi kebiasaan internasional, akhirnya dia dibuatkan jadi hukum, bagian dari hukum humaniter. Nah, gitu. Nah, sini juga saya memberikan contoh-contoh lain, seperti kalau misalnya kita lihat dalam hukum laut, ya itu sangat banyak ya kebiasaan internasional. Misalnya freedom of the high seas, kebebasan laut lepas, ya. Laut lepas itu nggak ada yang memiliki, nggak ada negara yang berhak mencaplok laut lepas milik saya, tidak ada. Kita tetap turun dari statuta ICJ. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika dia dilaksanakan konsisten, umum dilakukan dan sudah dilaksanakan sangat lama, maka dia bisa menjadi customary international law, ya, sebagai bagian juga dari opinio juris. Nah, kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah General Principle of International Law atau prinsip-prinsip hukum umum. Nah, jadi Hans Lauterpacht ini adalah seorang ahli hukum internasional, ya. Dia menerjemahkan bahwa the general principles of law are one of the tools that the international judge is not only permitted but obligated to use to fill in the gaps in the fabric of the law as the matter of the law's completeness, ya. Jadi kalau hakim selama dia mau memeriksa sebuah perkara, ya, baik di dalam lingkup nasional maupun internasional, pasti refer terhadap undang-undang ataupun international conventions, ya. Tapi dalam hal ini, kalau misalnya untuk melengkapi, ya, misalnya ini udah ada nih konvensi-konvensinya, tapi perlu untuk dibuat lebih sempurna, maka hakim bisa merujuk kepada prinsip-prinsip hukum umum, ya. Prinsip-prinsip hukum umum ini sudah juga sama, kurang lebih sama seperti customary international law, seperti kebiasaan internasional. Prinsip hukum umum itu juga dilaksanakan sudah sangat lama, ya, istilahnya dari bahasa-bahasa Latin, ya. Kalau makin ke sini ada beberapa juga yang istilahnya bahasa Inggris, ya. Nah, mungkin ada yang pernah dengar sebelumnya, sebelum kita beralih ke contoh ini, lex specialis derogat legi generali. Ya, ada yang tahu arti dari lex specialis derogat legi generali apa? Apa? Ayo, apa? Cinta. Ingat nggak lex specialis? Lex artinya apa? Hukum. Spesialis artinya apa? Khusus. Kemudian legi? Derogat. Mengesampingkan. Kemudian legi? Hukum umum. Mengesampingkan. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Nah, itu ya contoh-contoh daripada General Principle of International Law. Nah, ini adalah sebagian lain dari contohnya, ya, prinsip good faith, ya. Nah, kemudian ada Pacta Sunt Servanda, ya. Jadi Pacta Sunt Servanda itu kurang lebih sama dengan good faith, ya. Jadi kalau ada perjanjian, kita harus prestasi, nggak boleh wan prestasi. Kita harus good faith, punya itikat baik untuk melaksanakan perjanjian, untuk melakukan
apa yang sudah diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Ya, itu juga berlaku di lingkup internasional antar negara. Ada res judicata, ya. Jika sudah ada putusan dari pengadilan baik nasional ataupun internasional, maka dia final dan binding. Terus kemudian abus de droit. Nah, abus de droit itu untuk mencegah dari penyelewengan hak, ya. Kemudian ada juga, nah ini yang contoh-contoh yang baru, ya, common heritage of mankind, ya. Nah, kalau yang common heritage of mankind mungkin baru bisa kalian dapatkan, ya, materi ini kalau kalian belajar hukum laut ataupun hukum udara ruang angkasa, ya, karena ada beberapa wilayah di bumi kita ini yang merupakan common heritage of mankind, ya, yaitu adalah wilayah landas kontinen di luar jurisdiksi negara dan juga ruang angkasa. Ruang angkasa itu juga termasuk common heritage of mankind, ya, bulan gitu, ya, beberapa komponen di luar angkasa itu termasuk sebagai common heritage of mankind, warisan bersama umat manusia yang kita nggak boleh misalnya menambang di sana, nggak boleh mengeruk sumber daya alam di wilayah tersebut. Nah, kita akan lanjut sampai ke sumber hukum yang keempat, ya. Sumber hukum yang keempat itu judicial decisions and highly publicized opinion, ya. Kita bahas judicial decisionsnya dulu. Jadi nggak sembarang pengadilan yang putusannya bisa dijadikan sebagai judicial decisions, ya. Tetapi memang putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan internasional seperti International Court of Justice. Nah, ICJ ini pas zaman PBB, ya, pas dia zaman Liga Bangsa-Bangsa, ya, sebelum Perang Dunia Kedua, itu namanya PCIJ atau Permanent Court of International Justice. Sebelum Perang Kedua ada nggak sengketa antar negara? Ada, itu diselesaikannya di PCIJ, ya. PCIJ udah nggak bisa, dulu Liga Bangsa-Bangsa, ya, Liga Bangsa-Bangsa kemudian gagal, maka akhirnya berubah kan setelah Perang Dunia Kedua, ada PBB, kemudian dibentuklah salah satunya International Court of Justice, ya. Kemudian yang kedua ada International Tribunal on the Law of the Sea atau ITLOS, ya, di Jerman. Jadi kalau di ITLOS itu khusus sengketa terkait dengan hukum laut, baik itu batas, ya, sengketa negara terkait wilayah laut dan lain-lainnya. Kemudian ada juga Permanent Court of Arbitration, ya. Permanent Court of Arbitration, ya, dia seperti ICJ tapi dia forumnya adalah arbitrase, dia bukan mahkamah pengadilan, ya. Jadi punya skema yang sedikit berbeda. Dan terakhir ada International Criminal Court, ya. Nah, kalau International Criminal Court dia sedikit berbeda. Dia tidak membahas sengketa antar negara, tapi dia akan menghukum penjahat perang. Ayo, pelanggar hak asasi manusia, ya, penjahat perang, pelanggar hak asasi manusia. Mungkin ada yang pernah dengar beberapa orang yang dihukum di ICC. Nah, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, jadi memang udah banyak, terutama setelah zaman Perang Dunia Kedua, ya, kan sempat tuh dibentuk beberapa pengadilan internasional dadakan, ya, kayak ICTY, ya, on Yugoslavia, on Rwanda, gitu, ya. Itu kan salah satu judicial decisions juga, tapi dia di pengadilan yang memang impromptu saat itu aja, ya. Setelah kasus tersebut selesai dia bubar, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicarakan judicial decisions dalam sumber hukum internasional, maka kita bisa refer kepada 4 pengadilan ini sekarang, ya. Nah, kurang lebih di situ. Apa bisa dipahami? Bisa, Miss. Ada pertanyaan? Saya jelas, Miss. Dari kamu jelas, ya. Oke. Nah, ada yang tahu nggak ICJ itu lokasinya di mana? Iya. ICJ itu terletak di salah satu betul di Belanda, kota hukum, ya. Di mana, Den Haag, betul, ya, di salah satu negara yang secara hukum cukup stabil, gitu, ya, dan juga salah satu kota yang indah, ya, Den Haag. Jadi memang bangunannya ICJ itu nggak unik, tapi dia ikonik, gitu. Jadi gedungnya itu sangat-sangat, ya, kayak dilihat aja fotonya pasti orang langsung tahu itu ICJ, gitu, ya. Nah,
Nah, kemudian ada highly publicized opinion. Nah, highly publicized opinion ini tadi saya sempat sebutkan, kayak misalnya ya, orang-orang yang publish di jurnal Scopus. Nah, ini kan kalau yang terkini ya zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu memang ahli-ahli hukum, ya, yang punya buku-buku gitu, yang punya buku-buku zaman dulu itu kayak Oppenheim, Lauterbach, ya, terus kemudian ada juga siapa, kalau di Indonesia juga punya, kita juga punya ya, Profesor Mukhtar Kusumaatmadja ya, karena memang beliau juga salah satu perumus UNCLOS. Nah, itu bisa disebut sebagai highly publicized opinion. Ya, dan kemudian banyak lagi penulis-penulis buku hukum internasional. Salah satunya juga kalau di Indonesia itu ada Bapak Bormauna. Nah, itu juga bukunya selalu dipakai ya di kurikulum-kurikulum hukum internasional. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh highly publicized opinion. Nah, sekian materi kita tentang sumber-sumber hukum internasional. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, silakan. Pertanyaannya bagaimana kekuatan hukum dari konvensi internasional? Bagaimana kekuatan hukum daripada konvensi internasional? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, kekuatan hukumnya itu tetap mengikat, ya, sama seperti undang-undang. Kekuatan hukum dari perjanjian internasional itu mengikat negara-negara yang apa? Yang menjadi peserta perjanjian tersebut. Kita contohkan misalnya UNCLOS. Ada negara seperti Indonesia, Singapura itu meratifikasi UNCLOS tersebut. Tapi kemudian ada negara misalnya Amerika Serikat, dia tidak meratifikasi UNCLOS. Maka Amerika tidak wajib tunduk pada si perjanjian internasional tersebut. Ya, dia perjanjian internasional tersebut mengikat hanya kepada negara-negara yang mau mengikatkan diri kepadanya. Ada pertanyaan lain? Baiklah, jika tidak ada, maka pertemuan ketiga ini kita cukupkan sampai sumber-sumber hukum internasional dahulu. Terima kasih pada teman-teman semua. Sampai bertemu lagi. Sehat selalu. Ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya dalam mata kuliah Hukum Internasional dengan topik Sources of International Law atau sumber-sumber hukum internasional. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.